Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya Yuliati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Penerapan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Latar belakang. Pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Di SLB Bakti Pertiwi, tidak semua guru paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk itu, perlu dilakukan diseminasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru di SLB Bakti Pertiwi. Kemudian tujuan aksi nyata modul 1.4 adalah guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Tolok ukur. Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah: yang pertama, guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Kedua, adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan murid. Berikut diseminasi yang dilaksanakan di SLB Bakti Pertiwi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan karyawan SLB Bakti Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SLB Bakti Pertiwi, yang saya hormati Ibu Yuliati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sleman, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru SLB Bakti Pertiwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan pada uswah kita, ketua kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara kegiatan diseminasi penerapan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sleman. Monggo langsung saja sebelum acara kita mulai, kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Ibu Yuliati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7. Monggo, Bu. Terima kasih kepada Bu Tri Purwanti selaku pembawa acara pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SLB Bakti Pertiwi, Ibu Sudarmi SPD MPD. Yang saya hormati teman-teman saya yang sangat-sangat saya cintai, sayangi, saya banggakan semuanya, karena masih muda-muda semuanya ini teman-teman saya. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah kita atas rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala
pada siang hari ini kita berkumpul di aula kita untuk belajar bareng, diskusi bareng ya. Di sini saya akan menyampaikan, memaparkan saya selaku calon guru penggerak dari SLB Bakti Pertiwi Angkatan 7 Kabupaten Sleman. Harapkan nanti teman-teman saya yang muda-muda bisa mengikuti untuk bisa ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak selanjutnya. Bisa Mbak Asih, bisa Mbak Garnis, Mbak Vilas, Mbak Vita dan sebagainya, teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tentang ini merupakan modul yang ke-1, 1.4. Ini tentang aksi nyata saya, budaya positif. Ini penerapan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Sebelumnya saya sampaikan juga kepada Ibu Sudarmi selaku Kepala SLB Bakti Pertiwi bahwa saya sudah mengikuti selama 2 bulan. Saya calon guru penggerak ini pendidikannya selama 6 bulan Ibu. Kemarin juga sudah menyampaikan kepada Ibu Sudarmi bahwa pendidikan calon guru penggerak selama 6 bulan. Saya kemarin sudah mengikuti kurang lebih 2 bulan. Jadi saya masih mengikuti pendidikan calon guru penggerak untuk angkatan 7 ini di Kabupaten Sleman sekitar masih 4 bulan lagi. Mohon doa restunya, kelancarannya dari teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Mohon Mbak Aku bisa membantu. Bagaimana penerapan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi ini. Saya paparkan dulu mengenai konsep budaya positif. Ya, ada 7 hal penting dalam konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Untuk slide selanjutnya, ini akan saya sampaikan tentang konsep budaya positif ini seperti apa. Nah, mengenai paradigma baru ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya untuk sekolah kita yang di sekolah SLB Bakti Pertiwi ini, kita tidak asing lagi atau tidak bukan hal yang baru berdiferensi bagi kita ya, karena memang anak-anak kita itu kan berbeda karakter, berbeda hambatan dan sebagainya. Tetapi mari kita lebih menekankan lagi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Misalnya kelas saya ada yang tunanetra dan juga ada yang cerebral palsy, dan tentunya saya menyesuaikan baik media maupun metode itu saya sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari anak didik saya. Tentunya teman-teman juga saya yakin juga menyesuaikan ya, apalagi juga di kelasnya Mbak Novri, kelasnya Bukos yaitu dan Bukur kemampuannya juga berbeda. Tentunya akan disesuaikan media maupun strategi pembelajarannya. Yang ini juga demikian, saya yakin ya Bu Asih, Mbak Asih, Mbak Garnis tentu akan disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Nah, sehingga setiap murid belajar itu sesuai dengan kebutuhan. Ini sudah kita lakukan tentunya ya Bu Darmi ya, di SLB ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tinggal kita lebih menekankan lagi dan menunjukkan lagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini. Nah, akan disesuaikan dengan tahap perkembangannya dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya ini ya. Itu kecil sekali ini tulisannya ya. Itu ada bernalar kritis, kemudian mandiri, kemudian beriman, bertakwa. Nah, tentunya sudah ada 6 dimensi itu ya. Nanti bisa kita pelajari bareng-bareng lagi tentang profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya Mbak Alfi. Ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian bagaimana disiplin positif itu
Ya, dalam budaya kita itu makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya seperti itu, nyaman. Itu kayak dipaksa-paksa gitu nih, disiplin. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Universal itu sesuatu yang sikap sesuatu hal positif yang bisa dilakukan di mana saja. Universal. Di sini sama dan sama. Itu slide selanjutnya. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, survival. Survive, kita harus survive ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini Bu Darmi dan juga Mbak Gadis dan juga teman-teman lainnya. Ternyata kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Begitu ya Mbak Pita ya. Kita harus saling mengasihi dan saling menyayangi ya Bu Pur ya, sesama teman maupun dengan suami, dengan istri kita juga harus saling menyayangi. Dengan pasangan hidup kita itu harus saling menyayangi dan bisa saling menerima. Ini Bu Novi yang diri. Kemudian yang ketiga, penguasaan, power. Seperti Bu Darmi, beliau butuh power, apalagi sekarang menjadi seorang kepala sekolah. Ternyata itu adalah kebutuhan kita. Kita nggak punya power, lemah ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita punya power, punya kekuatan penguasaan, nah ini bisa merupakan kebutuhan kita. Yang keempat, kebebasan, freedom. Kami diberikan kebebasan ya Bu Darmi ya. Oke. Yang kelima adalah kesenangan, fun. Nah ini loh Bu. Makanya besok itu outing kelas itu adalah sesuatu yang menyenangkan ya nggak Mbak Ganis? Yes. Makanya ya kita besok pas outing kelas harus ikut. Itu ya Bu Darmi ya. Sering-sering menyenangkan kita ini ya Bu Darmi. Lanjut doa. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah motivasi. Menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Biasanya gitu, gak cuma murid, kita pun seperti itu ya. Takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari diri kita. Kalau sesuatu yang dari diri kita itu kan tadi intrinsik. Ini ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika murid melakukan disiplin diri, tetapi hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu juga merupakan motivasi ekstrinsik, bukan dari diri sendiri. Ternyata penghargaan dan juga imbalan juga kurang pas ya, sepertinya ya. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini murid bisa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari diri sendiri. Oke, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini apa sih kok konsep disiplin dengan identitas gagal itu? Nah, yang pertama adalah hukuman. Ternyata ketika kita menghukum murid itu menyakitkan nggak kok Pak Sudio? Sangat-sangat menyakitkan. Menyakitkan ternyata dan tidak nyaman. Yang kedua, kemudian murid menjadi takut. Kira-kira enggak ya Gus? Kira-kira ya Gus ya. Murid jadi takut. Kemudian memaksa murid untuk menyembunyikan kesalahan. Lalu murid menjadi rendah diri.
Ini hukuman. Lalu bagaimana dengan penghargaan tadi? Ini yang gagal ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata penghargaan imbalan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Ya betul. Merusak hubungan betul. Sifat iri. Wah, Bungkus Junai sama Bu Darmi. Saya enggak. Padahal kayaknya saya sama Bungkus itu tingkat kinerjanya lebih tinggi saya. Kenapa Bungkus yang diberi penghargaan? Kok saya tidak? Punya rasa seperti itu enggak? Nah, itu sifat iri, mematikan kreativitas. Lah sing disenengi Bu Darmi, Bungkus. Nah, kita jadi apa-apa jadi males. Kemudian mendukung dengan sistem ranking. Ini contoh kita saja, apalagi murid kita. Kalau diberikan ranking, perankingan. Makanya saat ini di sekolah-sekolah di SD reguler pun sudah tidak ada yang namanya perankingan karena iya seperti ini Pak, ada sifat iri, kemudian bisa mematikan kreativitas. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Oke, next selanjutnya Mbak Alfi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Bagaimana kalau yang sukses itu? Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, ya. Jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi perlu dievaluasi, perlu kita monitoringnya untuk adanya pemberian konsekuensi. Ada stimulus responnya. Dan murid bisa menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena kita selalu memberikan stimulus tadi. Jadi anak didik kita, peserta didik kita itu tidak selalu murung ketika membuat kesalahan, ketika membuat melanggar peraturan tata tertib itu, dia tidak merenungi kesalahannya. Kemudian ada restitusi. Ibu Bapak, ini adalah hal yang baru saya mengikuti guru penggerak ini, restitusi ini. Ternyata sangat luar biasa materi-materi di calon guru penggerak ini. Restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, kita membiasakan agar murid bertanggung jawab dengan perilaku mereka. Sekemampuan mereka, walaupun kita adalah anak-anak, kita adalah berkebutuhan khusus, tetapi kita bisa membiasakan mereka untuk bertanggung jawab sesuai dengan perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jangka panjangnya seperti apa? Agar dia tidak selalu teringat akan kesalahannya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia tidak selalu merasa bersalah terus-menerus. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol atas dirinya. Walaupun murid kita melakukan kesalahan, tapi dia punya kontrol terhadap dirinya. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Oke, next Mbak Alfi. Ini yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini pengertiannya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan. Kalau membuat kesalahan itu murid kita itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasanya kalau ada kesalahan itu terus jutaan gitu ya, terus tidak mau berteman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian, menguatkan dan fokus pada solusi. Next Mbak Alfi.
Perbedaan ya. Ini contoh kasus ketika murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman ini contohnya. Guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas atau tidak boleh masuk. Ini hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi pergi ke kepala sekolah misalnya untuk minta izin atau surat izin agar bisa masuk sekolah. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi, guru bertanya tentang keyakinan kelas yang telah dibuat, menanyakan apa penyebab terlambat. Nah, itu yang restitusi. Pembantu menyelesaikan masalah dan muridnya menghormati guru serta teman lainnya. Itu yang restitusi. Jadi lebih manusiawi ya. Kalau yang restitusi ini ya, karena kan kita akan menanyakan kepada murid, kenapa kamu datang terlambat? Keyakinan kelas apa yang sudah dibuat? Next, Mbak Alfi. Posisi kontrol. Nah, ini nanti bisa dilihat pada diri kita masing-masing ya. Kita itu posisi kontrolnya berada di mana selama ini. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini kita sebagai guru ya. Kemudian teman yang ketiga. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Next, selanjutnya Mbak Alfi. Kita lihat. Contoh kasus ini murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika posisi kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kira-kira Pak Rudi sudah pernah melakukannya belum ya Pak? Sering ya Pak? Berarti Pak Rudi pernah berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Sepertinya juga bukan hanya Pak Rudi aja ini, kayaknya kita semua sudah pernah nih. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Ini contohnya. Bu Guru kecewa sama kamu. Dan ini contoh guru yang pembuat rasa bersalah. Kira-kira kalau dikatakan kalimat seperti itu, bersalah nggak ya? Rasa bersalah ini pasti murid kita. Kemudian yang ketiga, teman. Ayolah, yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah ini contoh yang posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai yang kelima, sebagai manajer, akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Enak mana Pak Heri? Manusiawi yang mana Pak Heri? Sebagai posisi mana Pak? Saya sambil duduk ya. Tapi ibu bapak semuanya, posisi yang paling sering kita lakukan itu di posisi yang keberapa? Nomor berapa kira-kira? Bu Darli posisi berapa Bu? 1, 2, 3, 4, 5 ini? Saya sering yang ketiga. Pak Heri yang ketiga, teman ya Pak Heri ya. Tapi Pak Heri sudah pernah melakukan yang kelima Pak sebagai manajer? Pernah ya. Penghukum sudah pernah Pak ya? Wah, Macet. hukum itu kok kayaknya malah belum. Ini kayaknya Pak Rudi ya Pak ya. Bukur, posisi yang mana Bukur yang sering dilakukan? Antara 3, 5. Membuat rasa bersalah. Oke, next selanjutnya Mbak Alfi. Keyakinan kelas. Nah ini juga hal baru Ibu Bapak buat saya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini yang sudah kelas saya yang lakukan.
Diskusi tentang peraturan, saya diskusi dulu dengan peraturan, tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Lalu menempelkan keyakinan di kelas. Keyakinan yang sudah kita sepakati tadi, kita tempelkan di kelas. Oke, Mbak Alfi? Ya. Ini juga sama, berdiskusi dulu tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Ya, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan tadi saya sudah kami sudah menyimpulkan dengan murid-murid ya, murid-murid saya. Keyakinan kelas 5 di SMP Bakti Pertiwi. 5 dan 6 ya, karena setelah saya ada 2 rombel. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman. Ini sebuah keyakinan yang motivasinya dari diri peserta didik kita, dari murid saya. Bukan dari luar, bukan ekstrinsik, tapi intrinsik dari dalam diri. Bahwa akan selalu menjaga kebersihan di kelas dan juga halaman. Sudah menyapu, sudah ada piket tiap pagi. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Lalu bekerja sama dan saling membantu. Selanjutnya semangat belajar. Dan yang kelima meningkatkan disiplin. Itu keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas saya. Oke, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan detail, menggunakan atribut upacara bendera, ada topi, ada dasi, kemudian pakaian rapi, sepatu dan sebagainya. Itu detail kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini, kayak kita yakin pada agama ya, agama kita kan abstrak, sesuatu yang abstrak, tapi hal yang baik dan positif. Kemudian berupa pernyataan universal. Universal itu pernyataan yang sama, dimanapun sama. Ketika seperti kita, keyakinan kita beragama Islam, di daerah lain pun ketika dia keyakinannya Islam sama. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Makanya tadi saya menyimpulkan hanya 5 agar mudah diingat, dan itu menjadi budaya ataupun disiplin positif di kelas saya. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, jadi tidak ngoyo-woro. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya tadi terlibat dan disepakati bersama, harus disepakati bersama. Oke, Mbak Alfi? Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 langkah: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, seek the belief. Bagaimana penerapan segitiga restitusi ini? Next, selanjutnya Mbak Alfi. Nah, bisa diklik Mbak Alfi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi dengan contoh kasus. Sudah tersambung dengan internet baiknya Mbak Alfi di laptop saya. Pause dulu nggak apa-apa. Oke, Ibu Bapak, ini adalah contoh kasus ketika menggunakan segitiga restitusi. Afif mau bermain bola. Dia marah karena bolanya direbut Farel. Nah, ini menstabilkan identitas ya. Kemudian Afif berkelahi dengan Farel. Ketika menstabilkan identitas itu saya menanyakan kasusnya atau kesalahan Afif. Afif berkelahi dengan teman Farel. Berkelahi dengan siapa? Dengan Farel. Menurut Afif, berkelahi itu
ya, berkelahi dengan siapa, gitu ya. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang tentunya pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi yang penting sebenarnya itu menjadi yang penting kita belajar dari kesalahan kita dan kita mau perbaikinya agar lebih baik lagi. Oke, Afif setuju? Afif, kita coba cari solusinya bersama-sama ya. Oke, kemarin Afif berkelahi dengan Fadel. Itu karena apa, Nak? Kemudian ini menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat ada 5 tadi ditanyakan kepada Mas Afif atau mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau berkelahi dengan teman itu, Karena Afif berkelahi berarti dia melanggar keyakinan kelas tentang menghargai dan menghormati teman ataupun orang lain. menurut Afif, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Dan ternyata Mas Afif masih menghormati teman. Ini Itu adalah kesepakatan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita ya, Ibu Bapak. Jadi buat keyakinan kelas itu singkat saja dan itu bisa diingat oleh peserta didik kita. Seluruhnya dilibatkan. jadi agar tidak berkelahi ya, tidak berselisih dengan teman. Jadi agar tidak berkelahi dan berselisih dengan teman ya, Afif ya. Oke, betul Afif. Kita harus saling menghormati antar teman agar tidak terjadi perselisihan dan berkelahi. Jadi kita bisa saling menghormati. Teman ya. Saling menyayangi antar Dan kemudian Afif ini ketika saya tadi menstabilkan minta maaf dengan Mas Soleh. Iya. Itu yang kamu lakukan. Saya bertanya seperti itu. Kemudian aku bertanya menjawab Mas Afif minta maaf sudah bagus, pada sudah baik, Nak. Sudah bagus hari ini. kesalahan yang dia berkelahi, dia melanggar keyakinan kelasnya itu dia tidak menghormati atau menghargai teman. Kemudian yang akan dia lakukan dari kesalahannya itu dia akan minta maaf. Nah seperti itu contoh dari segitiga restitusi. Kemudian bentar Mbak. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua, dilanjutkan Mbak. Ya, masih lagi. Oh yang Nadia. Nah, yang Nadia ini dia datang terlambat ya. Saya juga sama melakukan sama. Yang pertama saya menstabilkan identitas. Kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh Nadia. Kemudian saya menanyakan ya. Oke, langsung di ini Mbak Aldi. yang tanpa. Ya, yang tanpa Mbak Aldi ya. Oke, ini adalah contohnya. Di present Mbak Aldi. Ya. Oke, di next Mbak Aldi. Ini yang Diana. Oke Ibu Bapak, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, manfaat dari keyakinan kelas itu adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Ini yang kita harapkan. Jadi tidak ada pemaksaan, bukan tuntutan, sebuah tuntutan yang harus dituntut peserta didik kita untuk melakukannya. Seperti peraturan kan sepertinya ada hukuman gitu ya, kalau melanggar tentu akan dihukum gitu ya. Kalau di sini tidak, dia menyadari kesalahannya. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke seperti itu, jadi lebih manusiawi. Dia tahu kesalahannya,
peserta didik kita itu tahu kesalahannya seperti apa. Kemudian dia akan berusaha untuk memperbaikinya, bukan menebus kesalahan, tapi bagaimana dia akan memperbaiki dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Itu adalah keyakinan kelas. Kemudian budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, keyakinan universal itu adalah diyakini kebenarannya, kemudian sama. Mau di negara Malaysia, di negara Eropa itu sama. Sebuah kebaikan itu sama. Misalnya contoh ya kita saling menghargai dan menghormati. Itu sama. Di negara kita menghargai dan menghormati itu seperti ini. Di negara Malaysia juga sama seperti bagaimana kita menghargai, menghormati orang lain. Kemudian penerapan segitiga restitusi itu adalah tindakan yang bijak dalam membentuk karakter dan sikap positif murid yang menjadi pembiasaan dan akan membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi mungkin bisa diterapkan Pak Rudi selaku koordinator kesiswaan ketika murid kita itu melakukan kesalahan, jadi tidak dihukum gitu ya Pak Rudi ya, tapi kita melakukan yang namanya segitiga restitusi tadi. Kita bisa melakukannya, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan dan perbaikannya dari si peserta didik kita itu seperti apa, anak kita mau seperti apa, kita tanyakan. Setelah kamu melakukan kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan? Itu kita tanyakan, pendekatan seperti itu dengan segitiga restitusi. Bukan lagi ketika upacara bendera atributnya tidak dipakai, tidak lengkap, biasanya disuruh untuk berdiri di dekat tiang bendera, kemudian ditanya atau bagaimana seperti itu. Bukan seperti itu, adalah sebuah hukuman, dan hukuman itu tadi sudah saya paparkan di awal, itu menyakitkan ya Pak Cuk ya, menyakitkan, kemudian akan teringat terus ya siswa kita, akan terbawa, kemudian merasa sedih, merasa malu, kok aku dihukum. Apalagi ketika anak didik kita, peserta didik kita berdiri di depan kelas atau berdiri di dekat tiang bendera, itu akan merasa malu, jadi minder malahan dengan hukuman yang kita lakukan. Seperti itu Ibu Bapak, paparan dari budaya positif dengan menggunakan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Jika ada diskusi, silakan mau ditanyakan ataupun berpendapat. Ibu Bapak semuanya bisa berpendapat atau bisa diskusi dengan kita semuanya, untuk kita semuanya menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas kita dan juga lingkungan sekolah kita. Itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada tanggapan mohon ditanggapi. Saya kembalikan ke pukul. Alhamdulillah, demikian ya pemaparan dari Bu Yuli. Mohon kita berikan aplaus untuk pemaparan itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi membuka ini ya wawasan kita, sekaligus banyak hal yang kita ketahui lebih lanjut. Bapak Ibu, tentunya dari pemaparan tadi, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan seperti yang dijelaskan Bu Yuli tadi, kami berikan kesempatan. Monggo dari Bapak-bapak dulu, silakan. Pak Sedio, Pak Heri, Pak Rudi. Terima kasih itu atas bagian waktunya, karena memang untuk yang dipaparkan Ibu Yuliati SPD tadi merupakan suatu tingkatan-tingkatan yang kaitannya dengan sekolah kita. Karena dari sekolah kita itu memang selama ini itu baru menerapkan yang namanya hukuman, ya, dengan cara hukuman, ya. Dengan adanya paparan seperti ini ataupun penjelasan yang disampaikan Ibu Yuliati itu memang nanti
bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SMP Bakti Pertiwi. Karena ternyata dari paparan tersebut bahwa hukuman itu tidak menjadikan anak kita itu menjadi jeranda. Justru anak kita itu menjadi rasa takut, ya, rasa takut karena adanya hukuman yang mungkin di hati anak kita itu hanya merupakan, kalau hukuman itu merasa berat, ya, selalu terngiang-ngiang, ya, selalu diingat-ingat ataupun masuk di dalam ingatan yang terus. Dan kalau seperti itu nanti Bapak Ibu guru bisa merubah apa yang dipaparkan oleh Ibu Yuliati sebagai bukan hukuman, cari jalan yang lain yang telah disarankan ataupun dipaparkan oleh Bu Yuliati, bisa diterapkan untuk sekolah kita. Terima kasih. Betul, Pak Sutio. Ini saran ya Pak ya. Dari nanti ditanggapi berikutnya ya Bu Yul ya. Monggo kalau ada lagi silakan dari Ibu. Monggo Bu semua. Ibu itu ibu kabeh. Iki sing ngono, Nah, ayo. Kasih ibu bayo. Monggo. Nah, iki ibu muda. Kalau dari saya mungkin ya Bu Yul ya. Kalau kita lihat tadi ya, sangat-sangat efektif untuk keyakinan kelas gitu ya. Nah tentunya karena kondisi kita beragam untuk tiap kelas gitu ya, makanya akan sangat efektif begitu ya dengan berbagai modifikasi yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi. Dan apakah mungkin Bu Yuli ketika nanti keyakinan kelas ini bisa kita terapkan menjadi keyakinan sekolah gitu ya. Jadi seperti ada afirmasi, seperti keyakinan yang setiap pagi kita berikan ke anak-anak ya. Jadi semua baru nanti merucut ke keyakinan kelas seperti itu. Monggo nanti bisa ditanggapi dari Bu Yuli. Takut. Baik. Ya, terima kasih Pak Cuk, Pak Sutio, Cuk Sutia dan juga Bu Pur. Ya, betul sekali yang apa yang disampaikan Pak Cuk ya, Pak Sutio. Ternyata bahwa kita memberikan hukuman itu seperti itu tadi ya. Anak itu malah jadi minder, anak menjadi takut, kemudian anak menjadi malu, ya. Misalnya Pak Rudi memberikan hukuman tiap hari Senin selalu ada pemeriksaan atribut upacara bendera. Kuku-kukunya diperiksa, bawa gunting, rambutnya diperiksa. Ya nggak Pak Rud? Pernah Pak Rud? Pernah, tapi tangannya dengan efek. Aku garisan kayu, di kuning. Nah, ternyata Pak Rudi ini pengalaman sebagai seorang posisi kontrolnya di nomor 1 sebagai penghukum ya. Pak Rudi ngecek kuku-kukunya pakai penggaris. Kemudian juga pernah menggunting rambut juga ya Pak Rudi ya. Ternyata rambutnya, apalagi anak-anak kita yang di unit 2 yang udah gede-gede ya, rambutnya udah gondrong, udah panjang. Nah, Pak Rudi memeriksa kemudian sambil membawa gunting. Tetapi ada kalanya ketika mungkin anak kita yang seperti Irsad yaitu ya Pak Heri ya, bisa lari ya Pak Heri ya. Si Irsad kalau dibegitukan diperlakukan ketika dihukum, Irsad itu akan lari dan anaknya malah tidak masuk sekolah beberapa kali karena takut. Kemudian minder, kok aku dihukum sama Pak Rudi, kok aku dihukum sama Pak Eri. Seperti itu, betul sekali Pak Sutio. Kita mulai belajar untuk menerapkan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Kita coba dulu di kelas. Kelasnya misalnya kelasnya bagus. Buli, Sewan, ayo iso. Vita itu apa? Bisa Buli. Sesuai kemampuannya bagus. Kalau dia secara lisan, hanya secara lisan tidak apa-apa, bagus. Disampaikan berulang-ulang, kita lakukan berulang-ulang. Karena peserta didik kita, anak didik kita itu meniru apa yang kita lakukan. Kita itu menjadi apa kalau kita yang ditiru itu?
contoh. Kita itu menjadi teladannya peserta didik kita. Nggih mboten Bu Dani? Kita sebagai guru. Mantep. Nah, seperti itu. Kemudian ditanyakan Bu Pur, Bu Yuli, keyakinan kelas ini bisa tidak untuk dijadikan keyakinan sekolah? Sangat bisa, sangat bisa Bu Pur. Ini adalah hal yang positif, menjadi budaya yang positif, disiplin yang positif, tetapi manusiawi. Tidak memberikan anak kita untuk dituntut itu tidak. Tetapi keyakinan kelas ini adalah lahir dari motivasi diri sendiri. Anak kita sendiri. Bu, lah kok kita apa bisa ya Bu? Motivasinya intrinsik dari diri sendiri, kira-kira seperti itu, seperti itu. Terus siapa itu? Muridnya Bu Wita itu siapa? Yang agresif itu? Ramadan bisa nggak ya Bu Yuli? Ya itu ngajak kosek terus gitu ya. Itu insya Allah ya, kalau kita yakin dengan bahwa hal-hal positif itu bisa kita tanamkan, bisa kita kebiasaan ini bisa kita lakukan pada peserta didik kita, insya Allah pasti bisa sesuai dengan kemampuan peserta didik kita, sesuai dengan kemampuannya Ramadan. Ya Bu Wita ya, silakan Bu Wita untuk dicoba satu saja, keyakinan kelas 1 atau 2 saja, hal-hal yang positif untuk Mas Ramadan. Bukos bisa mencoba hal-hal yang positif untuk Vita, untuk Sean. Siapa lagi yang murid kita itu agak hambatannya berat? Siapa dia? Ridwan. Bagaimana dengan Ridwan? Terus siapa lagi muridnya Bu Listi? Oh, yang muridnya Bu Fon itu? Kalau sama yang suka bikin itu ya, siapa itu yang pakai Sari? Seperti Sari bagaimana Bu? Tapi walaupun Sari seperti itu, tapi dia tetap ada sisi positifnya ya Bu ya. Dia tetap welcome dengan guru siapapun, dengan teman-teman siapapun. Walaupun terkadang kalau kita tidak hati-hati, terkadang agresif. Tapi kita bisa meminimalisirkan reaksi dari anak kita, peserta didik kita yang agresif seperti Ramadan. Tentu Mbak kita juga Bu Dami yang sering, walaupun ibu kepala sekolah, tapi sering membantu kami Pak Heri, Pak Rudi untuk berada di kelas. Karena beliau nggak tegel, nggak tega melihat ibu bapak guru puntang-panting kewalahan gitu ya, mendampingi peserta didik kita. Jadi kadang Bu Dami walaupun pas sekolah tetap bantu kita, itu tidak masalah. Silakan untuk kita selami ya anak didik kita Bu. Jadi keyakinan kelas ini bisa menjadi keyakinan sekolah, bisa menjadi kebiasaan di kelas, dan kebiasaan akhirnya menjadi kebiasaan sekolah, akhirnya menjadi disiplin positif di sekolah, akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Jadi tidak hanya pas kita menyambut siswa, yang menyambut peserta didik kita, menyambut murid kita, kemudian 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, itu tiap hari tentunya kita juga sudah melakukan. Sholat duha, ya, kita juga melakukan sholat duha. Kemudian membaca surat-surat pendek dan sebagainya tiap pagi, ya. Apalagi kita berada di bawah naungan Ma'arif NU DIY. Itu tentunya kegiatan-kegiatan keagamaan jelas kita laksanakan, baik di unit 1 maupun di unit 2. Silakan ibu bapak nanti mencoba untuk membuat keyakinan kelas 1 sampai 3 dulu, nggak masalah, nggak perlu 5 seperti yang dicontohkan di tempat kelas saya tadi. 3 dulu dicoba boleh, 1, 2 monggo. Yang itu disepakati oleh warga kelas, seluruh kelas, dilibatkan semuanya dengan perasaan yang senang ya. Terus nanti bisa ditempel-tempel. Yang belum bisa menulis tapi bisa secara lisan, Bukos bisa menuliskan, kemudian ditempel. Anak pasti akan senang. Ketika anak yang melakukan kegiatan penempelan, tentu akan senang Bukos. Bu Novi juga bisa mencoba dengan murid-muridnya yang tunarungu. Ya sepertinya Bu, saya sampai kewalahan, tapi luar biasa.
saya di sini juga selaku koordinator kurikulum itu kadang juga melihat teman-teman semangatnya luar biasa. Memang ada saya juga berterima kasih sekali kepada Bu Darmi yang waktu itu tadi poin dari positif Bu Darmi adalah walaupun beliau kepala sekolah tapi terjun langsung membantu kita untuk memegang kelas gitu ya. Karena kita memang kekurangan tenaga pendidik dan semangatnya teman-teman ini luar biasa. Bu Bos, Mbak Lilas, Mbak Wita, Mbak Nobri, Mbak Ganis, Bu Isti bahkan juga selain memegang kelas juga memasak itu luar biasa. Kemarin juga praktek memasak, saya juga tuh chef Vita, chef SMP Bakti Pertiwi itu Bu Isti luar biasa. Anak-anak senang. Luar biasa juga AC ya dengan kemampuan backgroundnya selaku guru batik, nah itu adalah hal yang luar biasa. Dan Pak Heri juga mengembangkan kewirausahaan pertanian peternakan memelihara ayam. Pak Rudi juga sudah mendisiplinkan siswanya, itu sangat luar biasa. Dan Pak Son juga Pak Cuk itu juga lari-lari kontak-kontak mendampingi peserta didiknya. Itu seperti itu ya. Alhamdulillah nanti insya Allah ya keyakinan kelas ini bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah dan ini bisa menjadi budaya yang positif dan ini untuk sekolah kita. Insya Allah hal-hal kecil, hal-hal yang baik itu kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita biasakan itu akan menjadi karakter yang baik, karakter yang positif untuk anak-anak kita itu tentunya. Ya seperti itu Bu Bos dan Pak Ju. Ada tanggapan yang lainnya? Monggo Pak Heri untuk bisa memberikan komentar maupun pengalamannya Pak Heri ataupun Pak Rudi, monggo selaku guru senior. Pak Rudi selaku kesetaan monggo Pak untuk memberikan komentar. Ya, sama deh. Ya, terima kasih kepada Bu Yuli yang memberikan waktu kepada saya untuk istilahnya tukar pengalaman dalam sistem ajaran tersebut. Yang jelas kalau di kelas kami ya hampir sama lah dengan apa yang dijelaskan Bu Yuli tadi, bahwa setiap kita akan melakukan sesuatu dalam pembelajaran itu kita berikan penjelasan terlebih dahulu, kesepakatan yang nanti akan kita lakukan dan akan kita capai ke depannya. Dan juga bagi mereka atau anak-anak yang istilahnya melanggar dari kesepakatan tersebut, biasanya itu saya cuma mungkin karena memang karakter saya ya, kalau dengan anak itu cuma saya tak pandang aja. Jadi tak pandang, tak perhatikan terus, dia nanti lama-lama akan terasa, oh saya melakukan kesalahan ini. Nah, terus baru kita diskusikan kesalahan tersebut, terus kedepannya dicari penyelesaiannya. Yang jelas kan kalau yang anak-anak SMP, SMA itu kan hampir 60-70% kan ke skill. Jadi pembelajaran ke skill, keterampilan ya. Jadi apa yang akan kita kerjakan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Tapi dulu Pak Heri posisi kontrolnya sering di mana Pak? Posisi sebagai kontrolingnya? Kebanyakan saya sering di ketiga, jadi seperti teman. Jadi mereka saya ajak berdiskusi, Pak. Ya seperti bersama-sama gitu. Hampir sampai sekarang mayoritas kontrol saya di ketiga. Jadi mereka saya anggap teman untuk bekerja bersama dalam hal apapun, dan nanti dari segi itu kita diskusikan hasilnya bagaimana. Kalau memang ada hambatan-hambatan baru kita
kita bicarakan bagaimana penyelesaian hambatan tersebut. Jadi mengingat kalau anak yang yang saya pegang itu, kalau saya posisikan ke yang satu itu mereka terus melakukan sesuatunya koyo terpaksa itu loh. Jadi karena hukuman toh, nah itu terus karena terpaksa dan hasilnya juga nggak bisa maksimal. Tapi kalau kita rangkul dengan kontrol yang ketiga, kita sebagai sahabat, sebagai teman, kita kerjakan bersama, lama-lama nanti kita lepas gitu, mereka malah cepat menerima, menyadari apa yang mereka lakukan tadi itu tidak benar gitu, kurang tepat lah gitu. Jadi itulah pengalaman yang selama ini saya jalani, sekedar tukar pengalaman untuk membimbing dan memberikan bekal bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tujuan utama sesuai dengan sekolah kita, bahwa saya SMP Bakti Pertiwi kan takwa terampil, berdapat bersosialisasi. Jadi itu saya fokuskan sekali. Semoga saja anak nanti setelah lulus duwe keterampilan, dan yang menjadi dambaan dari saya itu sampai sekarang saya kadang bengi ndonga muga-muga wong tua-tua niki ikut peduli gitu loh, karena sampai sekarang itu saya nilai kepedulian orang tua sendiri itu masih minim terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sini. Jadi di sekolah kene kaya cara dene terus dia itu merdeka, orang ngurusi tidak mau tahu besok kelanjutannya seperti apa. Jadi kita harus melibatkan Pak dengan iya, sebenarnya itu sangat baik. Jadi orang tua itu nanti kita libatkan ke depannya. Memang baru secara saya melakukannya itu belum secara kelompok Bu, jadi baru individu. Jadi saya ngobrol dengan orang tua si A, dengan si B, dengan si C, saya jelaskan bahwa anaknya itu seperti ini. Nah itu baru kalau di prosentase masih kecil sekali yang ada kepeduliannya. Dan juga karena kondisi orang tua juga saya memaklumi. Tapi kalau memang itu dilihat wong ngekei karo anak sing normal saja malah berlebihan, kenapa anak yang berkebutuhan khusus malah diberikan sangat minim, itu kan malah sebenarnya kualik. Nah seperti itu. Jadi nanti kedepannya insya Allah nanti saya juga akan mungkin secara kelompok klasikal gitu untuk merangkul orang tua, karena untuk program keterampilan yang kita menjadi andalan di sekolah kita itu sangat didukung dari beberapa pihak dan bisa juga dijadikan kedepannya sebagai pondasi untuk anak-anak setelah lulus agar bisa mandiri gitu. Terima kasih, mungkin nanti Pak Rudi akan menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebab lagi apa yang ditambahi? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan yang disampaikan Pak Heri, sebenarnya itu sudah merupakan inti. Namun dari inti tersebut kan di dalamnya masih bisa dipisah-pisah. Dalam artian untuk pendidikan dan pembelajaran untuk yang SMP dan SMA itu memang berbeda dengan untuk yang SD. Kalau yang SD dulu itu memang saya yakini saya harus menang dengan murid, jangan sampai kalah dengan murid. Itu yang pertama kalau untuk anak SD. Kemudian yang sekarang dengan anak yang SMP dan SMA, saya kira tidak mungkin untuk melakukan seperti itu. Jadi sudah saatnya untuk anak-anak yang SMP dan SMA itu memang kita ajak bicara. Apapun masalahnya, apapun kemampuannya, kita tingkatkan untuk terbiasa berkomunikasi, sehingga untuk melaksanakan ketertiban ataupun kegiatan di sekolah
memang anak-anak kita biasakan untuk kita ajak bicara. Umpamanya dalam hal kedisiplinan. Disiplinan itu banyak sekali macamnya yang ada di sekolah, yang kita laksanakan tiap hari di sekolah. Mulai dari disiplin mengikuti pembelajaran, disiplin menyelesaikan pembelajaran, disiplin yang lain yang kita praktekkan di sekolah. Dan itu intinya anak-anak kita ajak bicara, sehingga apabila ada suatu hal permasalahan, entah itu permasalahan pribadi yang menyangkut dengan orang lain juga, tetap kita diajak bicara. Anak-anak diajak bicara. Harapannya dengan belajar mengajak berbicara, harapannya anak-anak lebih terkontrol emosinya. Seperti salah satu contoh di Wetan itu yang paling utama itu disiplin dan gelut. Nah, disiplin itu ya disiplin mengikuti kegiatan. Umpamanya salah satu contoh saja yang disepakati bersama itu sholat duha bersama, itu jadwalnya sudah pasti dan semuanya harus ikut kecuali yang berhalangan. Itu sudah harga paten, yang mau tidak mau harus diikuti dalam jam sekian sampai jam sekian. Tidak bisa ditawar-tawar kecuali dalam posisi yang khusus. Jadi anak-anak memang dilatih disiplin dan ya walaupun dengan menggunakan absensi dan lain sebagainya, memang ujung-ujungnya biar itu sebagai budaya dimanapun, di sekolah atau di luar sekolah, dia menjadi melaksanakan seperti yang dibudayakan di sekolah, sehingga itu akan membentuk sebuah karakter anak yang disiplin. Hanya itu saja salah satu contoh yang kegiatan kedisiplinan itu biar kedepannya menjadi karakter dari siswa. Dan memang untuk kegiatan kurikulum dan lain sebagainya disusun itu dari pemerintah kan juga membaca dari kondisi siswa di Indonesia. Jadi siswa di Indonesia banyak yang berkelahi, tidak hormat pada guru dan lain sebagainya. Maka dari itu banyak yang sisi-sisi yang harus dirubah, antaranya ya seperti itu. Kalau memang anaknya dari awal didisiplinkan dengan menghukum, ya sudah, di luar anak-anak juga kalau menemui permasalahan dia main hukum sendiri. Saya kira seperti itu logikanya. Dan ini salah satu yang bisa kita menjadi acuan bahwa memang pendidikan kedepannya harus tahap akhirnya anak-anak menjadi anak-anak yang mempunyai profil Pancasila. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan, tunggu dulu. Baik, terima kasih sharing pengalamannya Pak Heri dan juga Pak Rudi. Juga di sini beliau berdua adalah senior saya dan menjadi panutan serta toladan saya di sini. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Heri dan juga Pak Rudi tadi. Ya semoga ini adalah memang hal baru Pak Heri, Pak Rudi tentang keyakinan kelas ini dan juga segitiga restitusi ini adalah hal yang baru dan ternyata itu lebih manusiawi itu tadi loh Pak Rudi. Ternyata kalau kita seperti yang disampaikan Pak Cuk tadi, kalau menghukum ya malah wedi, bocah wedi tidak masuk sekolah, kemudian ketakutan, minder, malu dengan temannya. Tetapi kalau kita lakukan ketika peserta didik, anak didik kita melakukan kesalahan, kita mencoba melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi tadi, ternyata anak lebih bisa legowo dan dia bisa dengan keyakinan dirinya sendiri untuk mau memperbaiki kesalahannya.
Mungkin dengan kalau berkelahi bisa meminta maaf dengan temannya. Kalau membuat kesalahan, misalnya mengambil barang milik orang lain juga bisa mengakui kesalahan, kemudian memperbaiki kesalahannya itu dia sadar, itu secara sadar, bukan paksaan gitu nggih. Bukan mau memperbaiki kesalahannya, bukan tadi berusaha untuk untuk menebus kesalahan ya, tapi dia memperbaiki kesalahan. Baik, terima kasih Pak Heri dan juga Pak Rudi yang sudah memberikan share pengalamannya. Mungkin itu sudah cukup ya Mbak Alfi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Paparan saya ini dan teman-teman juga cukup antusias. Terima kasih dukungannya dari teman-teman dan sangat terima kasih sekali buat Ibu Sudarmi selaku kepala sekolah. Kita share pengalaman seperti ini, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Itu harapan saya. Demikian dari saya. Akhir kalam, saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke pembawa acara Bu Pur, monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi ya untuk acara kita pada siang hari ini yang cukup menarik, sangat menarik ya Bu ya. Hal-hal yang baru yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita. Bahkan bisa kita terapkan juga mungkin untuk di kalangan para bapak ibu guru ya Bu, agar tercipta suasana yang lebih kondusif. Bisa nanti Bu Kepala Sekolah tidak lanjutin ya. Ngatur Bapak Ibu, cukup ya Bu Yuli. Nah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup, setelah ini nanti kita ada acara agenda lagi sambil istirahat makan, nanti kita agenda untuk persiapan outing kelas. Bapak Ibu, baiklah monggo kita tutup dulu untuk acara pada siang hari ini. Kegiatan diseminasi penerapan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Yuliati SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Demikian dari saya, banyak salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sudarmi SPD MPD. Saya sangat senang dan bangga guru kami Ibu Yuliati SPD menjadi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sleman. Untuk kegiatan diseminasi ini sangat luar biasa dan ada hal-hal baru, materi baru yang kami peroleh seperti membuat keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Tentunya kami menyesuaikan dengan anak-anak kami di sekolah luar biasa. Terus berkarya Ibu Yuliati, tetap semangat mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sleman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan diseminasi ini sangat luar biasa dan ada hal-hal baru untuk kami selaku guru kelas. Yang kami peroleh seperti membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi, yang hal ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami yang ada di SHB. Semoga kami bisa menerapkan apa yang Bu Yuli terapkan untuk kelas kami dan terus berkarya untuk Bu Yuli. Semoga pendidikan calon guru penggeraknya lancar di angkatan 7 Kabupaten Sleman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.